Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Regina Prayoga, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi Teknologi Pangan dengan NIM 4320200005. Tujuan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sutarmo Iskandar MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi statistika mengenai populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Macam-macam penarikan sampel. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Metode ini terbagi menjadi beberapa jenis yang lebih spesifik, antara lain: yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Metode pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya, memilih sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100/10 sama dengan 10. Selanjutnya, responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok, lalu diambil secara acak tiap kelompok. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Metode pengambilan sampel acak berstrata mengambil sampel berdasar tingkatan tertentu. Misalnya, penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer di tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Teknik cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berada di dalam satu instansi. Yang kelima, teknik pengambilan sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling. Proses pengambilan sampel ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, atau lebih. Non-probability sampling atau non-random sample. 1. Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Yang kedua, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Ketiga, accidental sampling. Pada metode penentuan sampel tanpa sengaja accidental ini, peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan. 4. Kuota sampling. Metode pengambilan sampel ini disebut juga kuota sampling. Teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya, sedangkan kekurangannya yaitu bias penelitian cukup tinggi jika menggunakan metode ini. Kelima, teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.